Bapa yang baik, mengucap syukur selalu kepadamu, karena hanya penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, dan kemurahan-Mu, hingga kami boleh ada di tempat ini bersama-sama. Tuhan, penuhi dengan urapan-Mu, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Bu Gonang, biarlah firman ditabur dapat memberikan kekuatan dan hikmat yang baru bagi kami. Tuhan, kami mohon untuk kelancaran internet pada siang hari ini, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Amin. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Kau selalu baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Yesus, Engkau sempurna. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau yang selalu bersama kami ya Allah. Tuhan, terima kasih atas segalanya Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami andalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Semuanya baik Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Hanya Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
melebihi siapapun juga. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sejenak kita menyembah Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu, kebaikan-Mu berlimpah-limpah atas kami Tuhan. Supaya mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan. Kami berserah hanya padamu, oh Tuhan. Segalanya baik ya Tuhan. Segalanya baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tolonglah kami pada siang hari ini ya Tuhan. Jamaah kami Tuhan. Sebab Engkau baik, Kau selamanya baik. Kami bersyukur atas segalanya ya Tuhan. Kami bersyukur. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Engkau yang terdahsyat, Kau yang terhebat. Shalom. Shalom kepada Ibu Gonang. Selamat datang, selamat bergabung dengan ibadah dari Rehoboth. Lama enggak ketemu. Baik ya Bu. Mic belum dibuka Ibu, mic. Ibu punya mic. Shalom Bu. Iya. Iya. Shalom. Iya. Gimana Bu? Baik-baik ya Bu? Luar biasa Bu. Amin, Bersama amin. Hampir setahun ya Bu ya, enggak pernah Iya, jumpa Bu. ini. Iya. Luar biasa, masih dikasih kesempatan lewat Zoom ini Bu. Iya Bu, terima kasih. Ya, juga shalom kepada semua yang hadir. Kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Monggo Ibu dipersilahkan dengan doa firman dulu Bu, dan selanjutnya silahkan.
Monggo Ibu. Bapak, kami mengucap syukur Bapak, Engkau begitu baik. Terima kasih Yesus, benar Tuhan, Engkau itu andalan kami. Tidak ada lain Tuhan, di dalam kehidupan kami hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Di bawah kolong langit ini hanya nama-Mu yang bisa menyelamatkan kami. Engkau masa hidup, Engkau masa depan hidup kami Tuhan. Engkau sumber berkat kami, Engkau Allah sumber kemenangan kami Bapa. Engkau Allah kesembuhan kami, Engkau Allah kemuliaan kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami siap terima kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu karena kami tahu Tuhan di mana 2-3 orang berkumpul Engkau hadir. Gereja-Mu dibangkitkan, Gereja-Mu diselamatkan, Gereja-Mu dimenangkan. Oleh sebab itu Tuhan lewat firman-Mu ini Tuhan, kami tahu Kau sangat mengasihi kami. Engkau tidak mau Gereja-Mu binasa Tuhan. Engkau mau Gereja-Mu hidup kekal selama-lamanya Bapa. Oleh sebab itu ambil alih sepenuhnya hamba-Mu. Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Buat Gereja-Mu GAP Rehoboth Tuhan, Kau sangat mengasihi Tuhan. Gereja-Mu dari gembala sampai semua domba-domba Tuhan, cap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan firman-Mu boleh menegur kami, membangkitkan kami, menuntun kami, merubah hidup kami Tuhan di dalam kebaikan Tuhan seperti yang Kau kehendaki Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, ayo percaya kami juga menang hadapi apapun karena firman-Mu itu adalah senjata dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Waktu kami Tuhan mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan, janji-Mu Kau genapi dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan, percaya katakan amin. Shalom, selamat siang ya. Mari kita akan responi apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita semua, keadaan yang seperti begini ya, pandemi seperti begini, karena kita tahu semua itu seizin Tuhan. Tuhan begitu baik dan sangat mengasihi kita. Bayangkan ya kalau tidak ada pandemi seperti ini, kita tidak akan beribadah ya. Saat ini apa pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita. Ingat ya, kita tahu bahwa semuanya banyak orang lewat pandemi itu banyak orang bertobat. Banyak orang itu berubah. Karena kita tahu semua ya, waktu alami pandemi ini bukan cuma Indonesia loh, tetapi seluruh dunia. Semua tergoncangkan, perekonomian tergoncangkan, ya, semua apapun ya, alam pun juga tergoncangkan. Hari ini Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita semua, bagaimana ya keadaan di akhir zaman memang firman Tuhan harus digenapi. Tuhan sudah katakan keadaan di akhir zaman ya, bahwasanya bukan tambah baik, tetapi ingat ya keadaan di akhir zaman bukan tambah baik, tapi tambah tidak baik, tambah buruk. Tetapi apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita jangan lupa ya. Tuhan mau pesankan kepada kita setiap hari ya, selama kita masih di dunia, bahkan nanti sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, mengangkat kita ya. Kuncinya adalah yaitu apa? Setiap hari kita harus punya pola hidup ya. Pola hidup yang tidak boleh hilang di dalam kehidupan kita ya. Karena ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kita tahu kan ada goncangan macam-macam. Tetapi Tuhan mau katakan, kalau engkau punya pola hidup ya, punya pola hidup yang tidak hilang dalam kehidupanmu ya, mulai dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan mau katakan, ingat engkau akan terima betul-betul ya, apapun ada goncangan di muka bumi ini semua tergoncangkan, engkau tidak tergoncangkan. Ini yang Tuhan katakan. Ayo berapa banyak mungkin saat ini yang sudah alami goncangan. Aduh Bu, saya sedang alami goncangan loh. Pekerjaanku digoncangkan. Tapi jangan takut. Tuhan mau katakan, ingat tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan pertolongan tepat pada waktunya. Ada goncangan tapi hari ini Tuhan mau katakan tidak tergoncangkan. Kalau ada goncangan biasanya apa? Ada reaksi yaitu apa? Jatuh. Ada ya, pasti dengan ada goncangan itu bisa-bisa juga ya semuanya saat ini alami macam-macam itu. Tetapi hari ini Tuhan katakan kita harus punya pola hidup yang tidak boleh hilang di dalam kehidupan kita sampai kedatangan Tuhan. Yaitu pola hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang Tuhan katakan, pola hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ayo kita akan baca, apa itu ya yang sesuai dengan firman Tuhan. Ibrani 12, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Ini yang Tuhan katakan. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sudah jelas ya, Tuhan katakan di dalam kehidupan kita semua,
kita harus punya pola hidup yang tidak boleh hilang di dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu pola hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan katakan, ingat bahwasanya yaitu semuanya itu akan digoncangkan, ya. Semuanya akan digoncangkan, tetapi ada yang tetap tinggal itu. Apa yang tidak tergoncangkan? Apa yang tidak tergoncang itu ternyata kerajaan Allah. Ingat, jangan lupa kita ini adalah warga kerajaan Allah loh. Ya, Tuhan mau katakan di mana kerajaan Allah itu apa sih? Yesus yang menjadi raja. Firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita, ingat bahwasanya di dalam Wahyu 11 ayat 15, Yesus itu yaitu yang menjadi raja di bumi bahkan juga kekal di surga. Tuhan katakan itu dalam hidup kita. Bukan cuma itu, Tuhan Yesus juga katakan di dalam kehidupan kita, Matius 28 ayat yang ke-18. Ingat, aku berkuasa di bumi dan di surga. Jadi kita tahu kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah yaitu Yesus itu sendiri. Yesus itu adalah apa Tuhan sudah katakan, berarti yaitu kerajaan surga, kerajaan Allah itu. Dan Allah kita itu adalah Yesus. Dan Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, makanya kita ini harus ya sungguh-sungguh saat ini, bahwasanya dikatakannya kerajaan Allah itu adalah Allah yang memerintah, Allah yang saat ini berdaulat. Berdaulat atas siapa? Hidup kita, pada juga di bumi maupun di surga, itu Allah yang berdaulat. Dan Tuhan katakan dalam kehidupan kita, makanya kita harus mengakui kekuasaan Allah. Yaitu apa? Mengakui kekuasaan Allah dengan menyerahkan hidup kita itu kepada Tuhan, atau mempercayakan hidup kita itu kepada Tuhan. Maka nanti terciptalah, yaitu apa? Firman Tuhan katakan Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera. Kerajaan Allah itu adalah sukacita. Semua orang perlu, ya, ekonomi tidak benar dirubah jadi benar. Tuhan yang bisa melakukan kebenaran itu adalah firman Tuhan itu sendiri juga. Dan dikatakan juga ya, semua orang perlu kedamaian, semua orang perlu kesejahteraan, semua orang perlu juga sukacita. Ya, kita tidak mau alami sedih terus, tapi kita mau alami sukacita, yang sakit sembuh, yang tokonya sepi dirubah jadi rame, kita alami sukacita. Dan kemudian Tuhan sudah katakan sukacita karena Allah itu perlindunganmu, Nehemia 8 ayat 11b. Kerajaan Allah itu juga adalah dari kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Kerajaan Allah bukan dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kita perlu kuasa Allah, kuasa kesembuhan, kuasa kemenangan, kuasa keadilan. Siapa di muka bumi ini kadang-kadang ya toh tidak adil. Kadang-kadang di muka bumi ini kita tidak bisa sembuh, tetapi Yesus yang bisa menyembuhkan. Ingat, waktu kita di surga, ingat tidak ada kesakitan. Di surga tidak ada penderitaan, semua digantikan ya. Di surga itu alami sukacita. Hari ini Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, jadi sudah jelas bahwasanya saat ini Tuhan ingatkan kembali, firman Tuhan itu adalah kerajaan Allah itu sendiri adalah Yesus itu. Yesus yang menjadi raja. Berarti hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Pasti tidak akan ya tergoncangkan. Hari ini engkau alami apapun, ingat, ya atau waktu ada goncangan engkau tidak tergoncangkan. Apalagi tadi seperti pujian tadi, Yesus hanya kau yang ku andalkan. Betul ya, kita andalkan Tuhan. Kita mau melekat itu kepada Tuhan. Kita tidak bisa loh gandolan sama apapun. Uang kita semuanya bisa lenyap, bisa hilang dalam sekejap, bisa tergoncangkan. Perusahaan semuanya dulu yang yang sampai ekspor, tapi tiba-tiba lockdown, ekspor ya atau ditutup. Kita melihat semuanya tergoncangkan. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan ada yang satu tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Yaitu 1 Petrus, Tuhan tunjukkan ya, 1 Petrus 1 ayat 24. Tuhan ingatkan ini kepada kita. Tidak ada di muka bumi ini, bahkan ya toh yang bisa tergoncangkan, hanya firman itu yang tidak bisa tergoncangkan. Semua bisa tergoncangkan. Makanya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Ayo kita baca 1 Petrus 1 ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Sudah jelas kan? Hidup kita ini seperti rumput, seperti bunga rumput. Rumput bisa kering, ya atau bunga rumput bisa gugur. Semuanya, coba kalau kita melihat keadaan apapun, orang yang alami apapun ya, saya melihat, tetapi saya melihat beda loh. Saya melihat banyak yang orang-orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang hidup sesuai dengan firman, mereka diberkati. Keadaan pandemi begini malah diberkati loh, ya. Itu yang saya melihat, betul-betul firman itu hidup. Firman itu betul-betul Allah, ya. Dan karena firman Tuhan sudah katakan
Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah itu sendiri. Makanya ya, kita kalau hidup sesuai dengan firman Allah, Tuhan mau katakan tidak ada yang tadi menggoncangkan. Di ayat 25. Tetapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Ya, jadi di muka bumi tidak ada yang kekal. Tetapi Tuhan katakan 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi sudah jelas firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Makanya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Lukas dikatakan juga di dalam Lukas 21 ya, ayat yang ke-33. Dikatakan Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, Lukas 21 ayat 33. Sudah jelas firman Tuhan itu perkataan Tuhan, tidak akan berlalu. Semua boleh berlalu, ya semua yang di muka bumi ini berlalu, kekayaan lah, keuangan lah, apapun semua berlalu. Tetapi ingat, firman Tuhan tidak pernah berlalu. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Makanya saat ini Tuhan mau di dalam kehidupan kita harus punya pola hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang harus kita harus ingat, firman itu siapa sih firman itu? Yohanes 17 ayat 17. Firman itu ingat adalah kebenaran. Berarti waktu kita melakukan firman yang tidak benar, Tuhan bisa lakukan kebenaran loh. Waktu kita percaya akan firman, betul-betul kebenaran itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Roma 1 ayat 16-17. Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan bagi orang yang percaya. Kalau saat ini berapa banyak saya merasakan, saya pribadi pun banyak saya merasakan karena firman saya diselamatkan. Diselamatkan punya masalah, hadapi sakit, hadapi apapun, tapi betul-betul diselamatkan itu. Janji Tuhan ya dan amin. Dikatakan Efesus 6 ayat 17, firman itu pedang roh. Waktu kita punya masalah, ini kan dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini tempat tinggalnya iblis. Waktu kita hadapi masalah apapun, iblis itu saat itu menyerang kita. Tetapi kita perkatakan firman. Benar ya, kita perkatakan seperti itu, seperti siapa yang Tuhan ajarkan kepada kita, Yeskiel. Tuhan memberitahu kepada Yeskiel, perkatakan firman. Bayangkan, itu semua orang-orang Israel waktu itu, tentara-tentara Israel mati. Karena dia dibunuh oleh musuh, kalah perang. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, tirukan perkataan firmanku itu. Dan dilakukan oleh Yeskiel. Hei tulang-tulang kering. Langsung tulang-tulang kering itu. Klotak. Hanya mengikuti, memperkatakan firman Tuhan. Hari ini engkau sedang punya masalah apapun. Tokomu sepi, engkau katakan Yesaya 43 ayat 6. Dari utara, timur, barat, selatan. Tuhan kirimkan berkat, order. Ingat berkat, ingat Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluanku. Tuhan katakan juga, malaikat-malaikat Allah itu akan melayani kita pagi, siang, dan malam. Setiap pagi rahmatnya baru dalam hidup kita. Jadi berkat itu tiap pagi baru. Ya. Dan Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita, firman itu juga Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ya. Ingat betul-betul ya dan amin. Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kepada semuanya akan ditambahkan. Buktikan itu, cari kerajaan Allah, firman Tuhan dulu, melakukan kebenaran. Betul-betul janji Allah digenapi akan ditambahkan. Berapa banyak orang yang baca firman, ditambahkan hikmat Allah. Seperti halnya di dalam 2 Timotius 3 ya, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Firman itu adalah sumber hikmat kita loh. Berapa banyak ya kita diberi petunjuk. Engkau kepengen saat ini apa? Engkau bekerja dari pagi, siang, sampai malam. Engkau kepengen kaya, engkau kepengen diberkati, engkau kepengen sukses. Tetapi Tuhan mau katakan, ingat, bahasanya Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, cari kerajaan Allah kebenarannya. Hikmat Tuhan itu ternyata Tuhan beritahu Amsal 22 ayat 4. Waktu engkau rendah hati takut Tuhan, ya. Takut Tuhan itu yang bagaimana sih? Yaitu melakukan firman Tuhan, menjauhi larangannya, melakukan perintahnya. Itu takut Tuhan, ya. Orang yang takut Tuhan, Tuhan katakan, orang yang rendah hati itu betul-betul kita mengandalkan Tuhan, ya. Menghormati Tuhan dan takut Tuhan, Tuhan katakan, engkau akan terima kekayaan, kehidupan, kemuliaan. Ingat, itu yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Sudah lakukan itu aja. Firman itu dikatakan Yosua 1 ayat 8. Perkatakan. Firman itu harus diperkatakan, firman itu harus direnungkan, firman itu harus dilakukan. Jadi ingat firman itu bukan cuma dibaca, cuma didengar, tetapi firman itu kadang-kadang kita alami masalah. Kita ini sedang melakukan firman. Jangan kita berontak. Karena kita tahu, ya, waktu kita melakukan firman Tuhan, kita taat, kita ngikuti, ya, jalannya Tuhan, saya percaya, janji Tuhan pasti digenapi. Engkau alami apapun tidak tergoncangkan.
Karena saya melihat ya di firman Tuhan, katakan janji Tuhan itu ya dan amin. Firman itu mendidik, firman itu mengajar, firman itu memperlengkapi kita untuk perbuatan baik. Ya, jadi firman itu yang bisa membuat kita itu masuk dalam kerajaan surga. Bahkan seperti Yosua dan Kaleb, dia hidup dari janji Allah. Hari ini engkau alami masalah apapun sudah, iblis ngomong apapun, masa bisa engkau dipulihkan pekerjaanmu, masa bisa anakmu sekolah ini bayar yaitu utangmu, masa bisa, mana mungkin engkau punya ini punya itu. Tetapi hari ini kita ingat janji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh saat ini melakukan firman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau hidup bukan dari roti saja, tapi engkau hidup dari setiap perkataan firman Tuhan. Jadi ingat, hari ini lakukan seperti Yosua dan Kaleb, 10, jangan sampai kita seperti 10 orang pengintai. Kita mau ya seperti Yosua dan Kaleb. Dikatakan bahwasanya kita bisa menduduki tanah Kanaan. Kita bisa mendapatkan janji Allah itu. Kuncinya adalah ya toh, ingat waktu kita itu sungguh-sungguh saat ini Tuhan katakan seperti Yosua dan Kaleb, pegang janji Tuhan. Jangan lepaskan janji Allah dalam hidupmu. Engkau punya masalah apapun. Terus iblis ngomong, masa bisa? Enggak, bisa. Bagi Tuhan enggak ada yang sukar. Ingat bahwasanya Tuhan sanggup. Ayub 42 ayat 2 perkatakan itu firman. Ya, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Ayo hari ini Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Saya melihat ya ada seorang ibu juga ya, seorang ibu. Ibu ini merasakan dia akhirnya betul-betul ya waktu itu alami goncangan. Bayangkan, dia punya usaha. Usahanya ini akhirnya apa ya, alami penurunan. Kemudian ya aduh, bagaimana ini? Ya semua orang enggak mau alami penurunan. Ada goncangan itu pasti ya. Ternyata saat itu apa yang terjadi, nanti yang enggak dibayar lah sama rekanannya lah, enggak dibayar, ditipu lah, aduh macam-macam sekali ya. Tetapi ternyata waktu itu Tuhan itu katakan kepada ibu itu, yaitu apa? Engkau harus saat ini, yaitu apa? Memberi perpuluhan. Dia kaget, ya. Dia kaget. Ternyata dulu dia memberi perpuluhan. Ya sudah ya, dia diberkati, dipikirnya ya biasa. Tapi waktu itu dia mulai lihat gerejanya. Allah, gerejaku itu loh, gerejaku itu kan diberkati. Ngapain aku ngasih perpuluhan? Ingat, Tuhan mau katakan dalam hidup kita, firman Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Tuhan sudah katakan, Malaikat 3 ayat 10, ujilah aku. Waktu saat ini engkau memberi perpuluhan, aku akan membukakan tingkap-tingkap langitku. Dan apa yang terjadi? Banyak orang saat ini, apalagi seperti ini, ya atau mungkin alasannya, Bu, saya tidak bisa ngasih perpuluhan karena keadaan saya begini. Tuhan mau katakan, orang yang memberi, orang yang melakukan firman Tuhan itu, ingat, engkau ada, enggak ada, tetap lakukan. Apalagi engkau mendapatkan ya atau penghasilan. Tapi untuk kebutuhan enggak cukup. Kalau kita nuruti itu, kita ditipu oleh iblis. Enggak cukup. Tapi buktikan, waktu ibu itu, dia melakukan bersama suaminya, suami istri ini ya, waktu Tuhan katakan, waktu berdoa, waktu itu Roh Kudus katakan seperti itu. Apa yang terjadi? Dia lakukan itu. Iya ya, aku selama ini ternyata aku sudah berhenti melakukan perpuluhan. Ya itu tadi, ya seperti kantong yang bocor, ya seperti saat ini ya kantong yang bocor. Akhirnya apa? Habis uangnya itu ditipu, yang hilang, yang ini, yang itu. Tetapi setelah ibu itu betul ya, ibu bapak itu melakukan firman, dia memberi perpuluhan, dia tidak melihat gereja, dia tidak melihat hamba Tuhannya. Dan apa yang terjadi? Sungguh luar biasa. Tahu nggak? Orang loh, ya. Yang sudah 5 tahun tidak bayar, dia sudah lama tidak ngasih perpuluhan itu ya. Tapi apa terjadi? Tiba-tiba bisa bayar. Tiba-tiba dia dikasih kerjaan, bukan cuma kerjaannya dia dipulihkan. Ini betul-betul ada orangnya, ya. Bukan cuma itu, tetapi apa, dia dikasih kerjaan baru lagi. Ini loh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kemudian semuanya akan ditambahkan. Dia sekarang punya usaha bukan cuma 2 loh, 3 loh sekarang usahanya dia. Ini yang luar biasa. Ayo. Hari ini lakukan firman, enak enggak enak lakukan, tetap mengucap syukur, engkau akan ya toh alami apapun karena firman Tuhan katakan waktu kau mengucap syukur apa yang diingin hatimu Allah melakukan. Ya, hari ini itu kita melakukan firman Tuhan, kita masuk dalam kerajaan surga. Enak orang melakukan firman, enggak pernah rugi. Ya, ada goncangan apapun Tuhan ingat akan janjinya. Tuhan tidak pernah lari menepati janjinya. Ya, kalau kita melakukan firman Tuhan, kau enggak akan binasa, tapi engkau akan terima hidup yang kekal. Yang kedua, pola hidup yang enggak boleh hilang. Kalau ada goncangan apapun, ya kita harus pegang janji Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan. Enak enggak? Enak itu lakukan firman Tuhan. Ya. Yang kedua adalah berdoa. Ini loh, ya yang Tuhan katakan pola hidup yang enggak boleh hilang, yaitu yang sesuai dengan firman Tuhan adalah berdoa. Buktikan, waktu engkau hadapi sakit, hadapi masalah, doa. Tuhan sudah katakan doa orang benar besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Tuhan katakan juga 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa.
Hari ini kau punya masalah apapun, jangan berhenti berdoa. Bu, saya sudah berdoa loh. Tapi kok keadaan bukan tambah baik ya? Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita mau seperti yaitu Yairus. Yairus adalah seorang yaitu saat ini kepala rumah ibadat. Dia sudah ngomong anaknya hampir mati, anaknya sudah sekarat. Dia ngomong ke Yesus. Dia tahu datang ke alamat yang tepat. Hari ini di muka bumi ini apapun yang yaitu semuanya bisa tergoncangkan, tapi ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu Yesus atau firman Allah yang hidup itu. Akhirnya dia datang kepada Yesus, Yairus itu. Kemudian anakku hampir mati, lo sakit hampir mati. Apa yang terjadi? Yesus bilang, saya senang ya orang berdoa itu begitu. Yesus bilang, ayo aku ke rumahmu. Nah, ini loh makanya betul ya Markus 11 ayat 24. Kalau engkau berdoa, ya Tuhan bilang, kalau engkau berdoa, percayalah engkau telah menerimanya. Kalau kita itu sudah ngomong ke Tuhan, Tuhan itu pasti akan datang. Tuhan itu pasti bertindak. Tetapi berapa banyak seringkali kita itu tidak percaya. Loh bu, kok keadaanku bukan tambah baik, tambah buruk. Dan itu terjadi juga pada Yairus. Waktu Yairus, dia sudah berdoa, Yesus, ayo kita ke rumahmu. Tiba-tiba di tengah jalan, ada wanita yang 12 tahun pendarahan. Yesus berhenti. Siapa yang menjabat jubahku ya? Ingat, apa yang terjadi? Orang-orang utusannya Yairus, anakmu mati, sudah kau tidak usah membawa guru ke rumahmu. Tapi sepertinya, loh kok begini ya? Hari ini jangan kau takut, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Lewat masalah apapun, engkau sudah berdoa, engkau akan terima keselamatan. Ingat, Tuhan katakan dalam kehidupan kita, Matius 4 ayat 4, bahwasanya Tuhan katakan engkau hidup bukan dari yaitu saat ini roti saja, tapi dari setiap perkataan firman Tuhan. Dan betul itu. Dan apa yang terjadi? Ya, sungguh luar biasa. Akhirnya Yairus saat itu Yesus yaitu ngomong, yaitu percaya ya anakmu itu tidak mati tapi anakmu itu tidur. Yairus lebih percaya akan perkataan Yesus. Jadi ingat, ini berdoa dan percaya itu adalah satu kesatuan yang luar biasa. Tidak boleh lepas kita. Dan apa yang terjadi? Betul ya, dengan berdoa, anak yang mati loh bisa dibangkitkan oleh Yesus. Hari ini, apapun yang sedang kau alami, mungkin engkau sepertinya, aduh bu, saya alami begini-begitu. Tuhan sanggup hidupkan. Tuhan sanggup bangkitkan hidup kita. Tuhan sudah bilang, Yohanes 11 ayat 25. Ingat, waktu kau percaya, ingat, kematian itu Tuhan bisa hidupkan kembali. Hari ini, Tuhan mau katakan orang yang berdoa itu diluputkan. Lukas 21 ayat 36. Waktu engkau berdoa, engkau diluputkan. Matius 26 ayat 41. Waktu engkau berdoa, engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Iblis suka mencobai kita ya. Lewat pekerjaan, lewat masalah apapun, sakit, penyakit, lewat masalah ya rumah tangga. Tetapi Tuhan katakan waktu engkau berdoa, engkau tidak jatuh dalam pencobaan itu. Dan firman Tuhan juga katakan Yakobus 4 ayat 2b. Kalau engkau berdoa, engkau bisa mendapat apa-apa. Berapa banyak kadang-kadang kita ini punya masalah tadi ya, bingung. Ya, kita malah takut. Ya itu loh, iblis senang. Ya atau kita tidak akan terima apa, malah engkau tergoncangkan, engkau bisa jatuh. Tetapi Tuhan sudah katakan 1 Yohanes 3 ayat 22. Kalau engkau berdoa, engkau bisa mendapat apa-apa. Kenapa engkau tidak dapat apa-apa? Karena engkau tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 2b. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat. Ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Ayo, saat ini engkau punya masalah apapun, kuncinya adalah doa. Saya melihat ya, dengan berdoa itu sungguh Tuhan lakukan yang luar biasa. Ini ada seorang ya, apalagi situasi ya, saat itu dia bekerja di suatu perusahaan, tiba-tiba perusahaannya ini ya harus mem-PHK karena kondisi perusahaannya saat itu alami kebangkrutan. Jadi dia di PHK ya, kalau di PHK dapat pesangon. Ini karena keadaan perusahaannya ini sudah parah ya. Jadi harus mengerti. Tetapi apa yang terjadi? Bagaimana ini? Padahal dia itu punya anak 3. Bapak ini punya anak 3. Bagaimana ini anaknya yang ketiga mau masuk SMP, yang kedua mau masuk SMA, yang ketiga ini kuliah. Secara manusia bagaimana ini? Tetapi saat itu kuncinya adalah dia ngomong ke orang tuanya bilang doa ya, berdoa. Akhirnya orang tuanya dan dia ya kita berdoa bersama mantunya datang ya. Satu ibadah dan apa yang terjadi benar ya, doa. Tuhan juga katakan doa itu penting sekali ya. Waktu kau berdoa, doamu tidak sia-sia itu. Lihat ya, yang tidak pernah engkau pikirkan. Betul ya, Efesus 3 ayat 20. Waktu engkau berdoa, engkau akan mendapatkan jauh lebih dari yang kau doakan. Enak ya orang doa itu ya. Ada goncangan tapi engkau akan mendapatkan dengan berdoa. Engkau ngomong ke Tuhan dapat jauh lebih dari yang kau doakan. Enak sekali loh. Tidak pernah rugi loh orang doa. Ngomong ke Tuhan. Dan Tuhan bilang Filipi 4 ayat 6 dan 7. Serahkan khawatirmu. Hari ini kau sedang khawatir. Engkau sedang, aduh aku mau bayar kontrakan rumah. Aku saat ini anakku belum dapat jodoh. Sudah doa. Hari ini kau sakit, doa. Saya melihat dengan kuasa doa Tuhan kita itu hidup.
Yesus itu hidup. Dan apa yang terjadi waktu ya toh ibu ini bersama anaknya mantunya itu berdoa dan sungguh luar biasa. Tuhan katakan ya luar biasa, engkau akan terima berkat yang tidak kau pernah pikirkan. Terima pekerjaan. Dari mana cara manusia terima pekerjaan? Engkau akan mendapatkan berkat dan terima pekerjaan tidak pernah. Dan ternyata tiba-tiba dia ini ditelepon sama temannya yang SD, teman SD dan SMP. Dia ditelepon, temannya ini dari luar pulau, dari Kalimantan Barat sana ya. Kemudian dia telepon, gimana kabarnya? Loh, kamu kok tahu aku? Oh ya, aku dapat ini kan. Ya biasa kan ada saat ini kan reuni-reuni itu ya. Tapi bapak ini tidak pernah reuni ya. Ternyata karena keadaan. Ternyata apa yang terjadi? Dia bilang bahwasanya dia ini dapat gini. Aku ini mau ke Surabaya. Aku ini mau ke Surabaya ya. Aku mau saat ini ketemu sama kamu. Oke ya toh. Dan ternyata waktu dia ditanyai usahamu apa? Oh sekarang aku di PHK. Dulu aku kerja di ini. Sekarang aku di PHK. Terus kamu kerja apa? Enggak tahu ini. Aku enggak punya. Terus kamu kerja mau usaha apa? Ya sudahlah kamu usaha nanti tak kasih modal ya temannya begitu. Tapi ingat jangan mengandalkan manusia. Tuhan bilang diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya tetap doa mamanya juga bilang wes kamu doa aja Tuhan tuh pasti bener. Tiba-tiba ya temannya ini datang ke Surabaya tahu enggak? Dia dikasih uang 100 juta. Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Dia beli mobil. Dipakai untuk apa? Grab. Luar biasa kan? Dia akhirnya ini Grab. Luar biasa Tuhan itu. Hari ini engkau tidak punya apapun. Tuhan bisa kasih pekerjaan engkau. Tuhan bisa apa hanya dengan engkau berdoa. Tuhan bilang, Mazmur 57 ya ayat 3 dan 4. Waktu kau berdoa, Tuhan katakan, aku kirimkan malaikat itu untuk menolongmu. Ayo, banyak doa. Ya, kita akan dikirimkan malaikat oleh Tuhan. Itu ada juga di firman Tuhan juga katakan ya, bahwasanya kalau engkau berdoa, itu akan dijatuhkan ke muka bumi itu oleh malaikat itu ya. Ayo kita yang ketiga, pola hidup yang tidak boleh hilang sesuai dengan firman Tuhan. Ada goncangan-goncangan itu. Kata Tuhan tadi saya bilang percaya. Sudah modalnya percaya saja. Kalau sudah berdoa percaya. Sekarang belum terjadi tetap percaya. Karena saya melihat ya orang yang percaya Yohanes 11 ayat 40 orang yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Orang yang percaya Ibrani 11 ayat 6 engkau akan terima upah. Orang yang percaya kata Tuhan di dalam Roma 10 ayat 10, dalam hati engkau percaya dibenarkan. Mulutmu mengaku diselamatkan. Aku percaya pasti ditolong. Itu akan diselamatkan. Dalam hatimu engkau percaya, itu akan dibenarkan oleh Tuhan. Seperti hanya siapa itu Abraham. Dia waktu percaya, Tuhan bilang secara manusia tidak mungkin dia punya anak, tapi dia percaya. Hari ini kau tidak mungkin. Ya, engkau saat ini pekerjaanmu dipulihkan, anakmu bisa sekolah ini itu, engkau bisa membayar kontrakan rumah, engkau bisa membayar tanggungan utang-utangmu. Ini ada terjadi sesuatu ya. Betul-betul ada. WA-nya masih ada di tempat saya. Dia bilang, "Bu, saksikan ini, Bu." Karena dia bilang, ibu ini bilang, dia itu punya utang ya, ke leasing ya, yaitu apa? 2 sepeda motor ya, dia bilang 2 sepeda motor. Saat itu apa yang terjadi? Karena tidak pernah membayarkan bunganya terus menerus ya. Dan apa yang terjadi saat itu? Ibu ini ya, saat itu apa? 2 leasing motor dan saat itu apa? 3 motor ya, 2 dan 1. Jadi 3 karena dia punya anak-anak itu masih sekolah dan suaminya. Jadi 3 motor. Yang saat itu yang 2 motor ini masih ada, yang 1 motor itu digadaikan sama dia ya. Apa yang terjadi? Dia harus bayar tunggakan karena dia tidak pernah bayar ya, keadaan ekonominya itu ya, keadaan seperti begini kan tahu ya, keadaan mulai pandemi itu ya. Apa yang terjadi? Suaminya tidak kerja, 113 juta dia harus bayar. Karena berbunga yang dari dulu ya 113 juta. Tapi saat itu apa? Ya, berdoa, percaya. Jangan takut, ya Tuhan. Ini bagaimana? Berdoa, saya bilang. Berdoa, percaya. Tuhan itu yang membayarkan. Tuhan sanggup lakukan. Saya melihat orang yang percaya akan lihat kemuliaan Allah. Tahu enggak? Tiba-tiba dia ini ya luar biasa. Dia tiba-tiba ya sungguh luar biasa. Dia ini waktu dia membayar, dia dapat berkat karena dia ini kan keluarga besarnya, masih keluarga besar dari ini ya suaminya ya ada warisan-warisan gitu ya. Ternyata dia ini mau bayar. Ternyata bukan 113 juta. Tapi apa? Disuruh bayar sama leasingnya lunas 41 juta. Dia kaget. Hari ini engkau sedang punya utang berapa? Ingat, 113 juta. Tuhan bisa gerakkan ya toh leasing itu enggak usah bayar 113 juta. 41 juta lunas.
situasi pandemi begini. Amin. Semua mendatangkan kebaikan. Ada orangnya, ya. Ada WA-nya itu di saya. Jadi mari, hari ini Tuhan mau sampaikan pada kita, wes percaya saja. Yang keempat, bagaimana saat ini ada goncangan-goncangan dalam kehidupan kita, dalam dunia ini. Ya, kita mau hidup sesuai dengan, yaitu pola hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat adalah, kuncinya adalah tidak ada cara lain, beribadah. Punya pola hidup beribadah. Jadi jangan malah tidak beribadah. Harus, ya meskipun ini masih gereja masih di Zoom, harus beribadah, ya toh. Jangan kita, ya toh beribadah. Ibadah itu apa sih? Ya toh jangan menjauhkan di pertemuan ibadah. Tuhan sudah katakan, ya toh Tuhan mau katakan, waktu engkau ibadah Ibrani 4 ayat 16, waktu kau datang kepada tata kasih karunia Allah, engkau akan mendapatkan kasih karunia, engkau akan mendapatkan rahmat dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Jadi orang ibadah itu, ingat Tuhan katakan, ibadah itu untuk mendengar firman. Ibadah itu bukan cuma memberi persembahan, tetapi mendengar firman. Itu Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya juga seperti itu ya. Jadi kita itu ibadah itu mendengar firman dan juga memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan itu di dalam bahasa Ibrani-nya ya. Kalau kita melihat itu aslinya ya, toh kita tahu ya, toh saat ini Tuhan inginkan di dalam apapun ibadah kita itu ya, Tuhan ingatkan avoda. Avoda itu artinya apa? Kita bekerja, melayani Tuhan, menjadikan kita ini seorang hamba. Bahwasanya ya toh kita itu, ya toh beribadah itu berarti kita bekerja keras untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi ibadah itu bukan santai-santai loh. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dulu, ya toh itu arti yang sesungguhnya. Waktu kita tahu dalam perjanjian lama, waktu ibadah itu memberikan korban persembahan di hadapan Tuhan, yaitu apa? Lembu, sapi, kemudian domba, bahkan yang miskin itu memberikan burung perkutut, ya toh. Hari ini kita bersyukur karena darah Yesus kita tidak usah memberikan persembahan-persembahan seperti itu, burung, lembu, domba, tetapi memberikan hidup kita, ibadah yang sejati, ibadah yang murni. Tuhan sudah katakan di dalam Roma 12 ayat 1. Ingat bahwasanya apa? Ibadah ya toh sungguh-sungguh saat ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya toh, ingat persembahkan tubuh, jiwa, rohmu itu kepada Tuhan. Jadi ingat ya, ini penting sekali dalam kehidupan kita, dan orang yang ibadah itu Tuhan tidak akan biarkan kita, dan Tuhan mau dalam kehidupan kita dua tiga orang berkumpul hadir, apa yang kau minta Allah melakukan, melekat kepada Tuhan, hatimu ya toh sungguh-sungguh saat ini sungguh-sungguh diselamatkan. Tuhan katakan melekat kepada Allah, engkau diluputkan, engkau dibentengi, engkau berseru dijawab, diberi kekenyangan di umur panjang. Orang ibadah itu 1 Timotius 6 ayat 6. Ibadah itu cukup memberi keuntungan. Karena apa? Saya melihat ya, untung kita kadang-kadang untuk baca firman enggak ngerti, tapi waktu kita ibadah, ada firman-firman Allah itu diberitahu, ada janji-janji Allah itu, makanya semakin orang banyak ibadah, semakin diberkati ya, karena kita punya senjata-senjata, kita punya firman, punya janji-janji Allah yang luar biasa ya. 1 Timotius 4 ayat 8. Ibadah itu ya toh sungguh-sungguh untuk hidup yang hari ini, bahkan hidup yang akan datang. Kita sedang punya masalah, karena saya pernah ya, waktu saya juga ibadah Zoom begini ya, tiba-tiba ada seorang ibu itu, dia mengatakan begini, alasannya apa ya? Yaitu apa? Saya merasakan betul-betul diberkati. Waktu itu dia sedang punya masalah, ya, menghadapi masalah yang besar. Tapi karena tadi dengar khotbah itu, dengar ibadah itu, dengan firman-firman itu, dia bangkit kembali. Dan betul ya, contohnya apa? Memperkatakan firman. Saya bilang, hati-hati loh, kita ini bisa kalah, ya. Kalau kita itu ya tahu sudah berdoa, tapi kita ini bisa kalah karena iblis itu ya tahu yang menang. Kita bisa kalah karena kita itu seringkali memperkatakan yang tidak benar. Makanya sudah perkatakan firman Tuhan saja, perkatakan yang benar, dan itu akan tercipta, itu akan terjadi. Karena Tuhan bilang Roma 4 ayat 17b, yang tidak ada menjadi ada. Itu sesuatu yang luar biasa loh firman itu. Dan apa yang terjadi? Benar ya. Ibu itu merasakan tentang anaknya. Dia merasakan, dia bilang, betul. Waktu dia merubah perkataan itu tentang anaknya ya, anaknya itu diberkati oleh Tuhan. Anaknya langsung bisa dapat pekerjaan. Anaknya ya sungguh luar biasa. Ya toh jadi anak yang berarti. Hati-hati dari perkataanmu. Engkau doa tapi hati-hati perkataanmu ya. Hari ini Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Ayo kita beribadah. Atau Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita ya, bahwasanya beribadah itu kata Tuhan Keluaran 23 ayat 25. Kalau engkau ibadah memberikan persembahan itu kepada Tuhan, tubuh jiwa rohmu, bahkan engkau mendengarkan perkataan Tuhan itu, bukan cuma didengar tapi harus dilakukan. Tuhan bilang, Keluaran 23 ayat 25. Orang ibadah kepada Tuhan, ingat rotinya disediakan, minumannya disediakan. Yang terpenting adalah, ingat dijauhkan dari sakit. Hari ini kau sedang sakit apa? Itu firman loh. Ya, toh? Tuhan bilang kau sering sakit ekonomimu, sakit rumah tanggamu. Saya melihat ibu itu sedang sakit menghadapi ya keluarganya, anaknya, ya ternyata
suaminya juga alami masalah dengan pekerjaan, tapi dia memperkatakan, oh rame-rame sekarang, ya toh ini apa, usaha suamiku rame sekarang, tokonya rame, benar ya, hari ini perkatakan itu. Ayo, yang kelima adalah Tuhan mau katakan, kita harus punya pola hidup sesuai dengan firman Tuhan. Engkau akan ya toh terima sungguh-sungguh kerajaan ini tidak tergoncangkan. Ada goncangan, engkau akan selamat, engkau akan dilindungi, engkau akan menang. Kuncinya pola hidup berbuat baik. Itu ada loh di firman Tuhan. Karena Tuhan bilang Efesus 2 ayat 10. Coba kita baca ya. Efesus 2 ayat 10. Apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Efesus 2 ayat 10. Ini penting sekali loh. Ini perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Tuhan bilang ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ternyata Tuhan mau, kita ini diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Kita dipersiapkan dia sebelumnya oleh Allah dan supaya kita mau hidup di dalamnya. Nah, ini Tuhan mau, yaitu kita hidup di dalam firman Allah itu. Melakukan yaitu apa? Pola hidup berbuat baik. Dan Tuhan bilang Galatia 6 ayat yang ke-9. Ayo kita baca ya. Galatia 6 ayat 9. Ayo kita perkatakan itu. Di mana dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah ya toh datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Hari ini mumpung kesempatan, karena orang yang berbuat ya toh baik itu berarti engkau melakukan kasih. Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Perbuatan baik itu adalah kasih. Itu terjadi di dalam firman-Nya itu. Dikatakan Kisah Rasul 10 ayat 38. Yaitu apa? Yesus, yaitu apa? Dikatakan di firman itu bahwasanya apa? Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Itu perkataan ya, di mana saat ini Tuhan mau katakan di Kisah Rasul 10 ayat 38. Yesus berbuat baik. Ya toh, hari ini kita juga harus berbuat baik. Berapa banyak kalau kita baca Alkitab selalu berbuat baik. Dia peduli. Yesus murid-muridnya tidak peduli. Suruh mereka pulang Tuhan. Sudah mengikuti Yesus, ya toh, sampai jam, ya toh sampai sudah senja, tapi mereka bilang suruh pulang Tuhan. Tetapi Yesus bilang, kamu harus beri mereka makan loh. Coba enggak minta loh sama Yesus makan, itu sudah senja. Tapi Yesus itu berbuat baik. Ayo hari ini kita mau berbuat baik ya, yaitu apa? Engkau akan nueh kata Tuhan. Bahkan Tuhan juga mau di dalam kehidupan kita, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Saya melihat ya, betul ya, 2 Timotius 3 ayat yang ke-17 dikatakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita itu diperlengkapi loh ya, oleh Tuhan perlengkapan baik. Dan saya melihat orang yang nabur, orang yang berbuat baik itu tidak pernah miskin. Amsal 11 ayat 24 25. Kalau engkau berbuat baik, engkau tidak pernah miskin, tapi engkau akan terima kelimpahan. Tidak ada orang yang menabur itu tambah miskin, tapi tambah nueh. Ya, itu yang Tuhan katakan Amsal 11 ayat 24 25. Keadaan begini, jangan kita menabur atau berbuat baik itu waktu kita sedang diberkati. Banyak orang yang seperti ibu, saya belum diberkati, Bu, saya sendiri kekurangan. Kita lihat loh, janda Sarfat itu. Janda Sarfat itu dia kekurangan, tapi dia mengutamakan itu memberikan makan kepada Nabi Elia. Apa yang terjadi? Ternyata janda Sarfat itu dikatakan yaitu apa? Minyak dalam buli-bulinya tidak pernah habis, bahkan tepungnya tidak pernah ya atau berkurang. Hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita, jangan engkau saat ini berbuat baik itu waktu engkau sedang diberkati saja. Waktu kekurangan engkau tidak berbuat baik, Tuhan mau katakan seperti siapa itu Ishak. Waktu dia alami itu kekeringan, Ishak menabur. Tahun itu juga dia diberkati 100 kali lipat. Hari ini engkau kepingin diberkati oleh Tuhan, tidak ada cara lain. Engkau harus nabur, engkau akan nueh itu. Berkat yang luar biasa. Karena Tuhan bilang, Matius 25, ayat 35 sampai 40. Waktu itu kau memberi aku makan, waktu aku itu ya toh kelaparan, waktu aku itu kedinginan kau memberi aku baju, waktu aku dalam penjara engkau mengunjungi aku. Kapan Tuhan? Waktu engkau melakukan untuk sesamamu itu. Untuk orang yang lemah itu. Hari ini lakukan itu. Jangan engkau lihat dirimu, aku sendiri kekurangan kok. Enggak. Kita tidak boleh seperti itu. Karena Tuhan katakan, engkau akan dibalas oleh Bapa. Itu ada itu Matius 6 ayat 2 sampai 4. Ya Tuhan katakan itu akan dibalas Bapa orang yang berbuat baik itu. Dikatakan juga ya bahwasanya Tuhan katakan dalam kehidupan kita ya, waktu orang yang berbuat baik itu tidak sia-sia. Saya melihat itu ya, begitu banyak ya saat ini di dalam kehidupan kita. Ayo berbuat baik, ini yang terakhir di dalam kehidupan kita. Saya melihat ada seorang bapak itu punya uang 20.000. Dia tinggal bersama istri anaknya 3. Satu kos-kosan, karena dia sudah diusir dari kontrakan rumahnya. Dia tinggal di kos-kosan. bayangkan ya, satu ukurannya itu, aduh saya tahu ya, kalau kita tinggal di kos-kosan, itu 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter, 9 meter, 10 meter, 11 meter, 12 meter, 13 meter, 14 meter, 15 meter, 16 meter, 17 meter, 18 meter, 19 meter, 20 meter, 21 meter, 22 meter, 23 meter, 24 meter, 25 meter, 26 meter, 27 meter, 28 meter, 29 meter, 30 meter, 31 meter, 32 meter, 33 meter, 34 meter, 35 meter, 36 meter, 37 meter, 38 meter, 39 meter, 40 meter, 41 meter, 42 meter, 43 meter, 44 meter, 45 meter, 46 meter, 47 meter, 48 meter, 49 meter, 50 meter, 51 meter, 52 meter, 53 meter, 54 meter, 55 meter, 56 meter, 57 meter, 58
Kasihan sekali loh. Tapi saat itu dia 3 anaknya sudah gede-gede. Anaknya yang pertama, kedua sudah lulus SMA ya. Laki, perempuan, yang ketiga itu laki masih SD ya. Tapi suami istri 5 orang satu kamar ya. Jadi ya sudah tidur di situ apapun ya. Ternyata tiba-tiba bapak itu uangnya tinggal 1 ndel 20.000. Bapak ini sudah di PHK, enggak kerja ya. Kemudian saat itu anaknya pun juga ya, dia ini enggak sudah cari-cari kerjaan ya. Saat itu enggak ini, terus yang anaknya terakhir itu sampai enggak bisa melanjutkan sekolah. Bagaimana ini? Ya tuh, untuk makan aja tinggal uang 20.000. Tapi tiba-tiba waktu dia keluar dari rumah, ada seorang ibu-ibu tua itu, dia bilang, "Tolong Pak, saya ini mau pulang ya, saya mau pulang ke mana itu, ke Sidoarjo, tapi kan harus naik bison itu loh, naik kendaraan itu. Saya enggak punya uang. Saya nyari anak saya Pak sudah 1 hari, mulai pagi sampai sore, tapi enggak punya. Saya sudah habis uang, saya ditipu tukang becak, katanya di sana sini, mana ya total uang saya sampai habis, saya enggak punya apa-apa, sampai perhiasan apapun itu dikasihkan." Jadi tipu ya sama itu ya tukang becak ya. Ternyata apa yang terjadi? Bapak itu bilang, "Loh Ibu rumahnya masih Sidoarjo ya? Saya naik bison." Ya toh, "Ya ini saya cuma ada uang ini Bu." Bayangkan dia mikir, iblis itu ngomong, "Uangmu 20 buat kamu sebentar, kamu kan mau beli nasi campur nasi bungkus untuk istrimu dan anak-anakmu. Sekarang kamu kasihkan, kamu enggak makan loh." Tapi apa yang terjadi? Waktu dia ngasihkan itu, dia lega, dia bilang. Enggak tahu dia tergerak hatinya, dia kasihan ibu ini. Gimana kok dia jalan dari sini ke Sidoarjo. Akhirnya dia kasihkan 20.000. Tahu enggak? Luar biasa. Setelah itu dia dapat berkat nasi ya. Dapat kiriman, bukan cuma nasi. Ya toh, campur bungkusan enggak, yang enak-enak dia dapat. Ya, itu luar biasa. Bukan cuma itu, dia bilang sorenya dipanggil saudaranya. Tahu enggak? Tiba-tiba keluarga besarnya ini kumpul ya. Waktu itu kan ini ya, keluarga besarnya kumpul, ternyata kita sudah rembukan, kita urunan, kamu saat ini kita kasih uang 300 juta, kamu cari rumah. Haleluya. Ngasih 20.000, diganti Tuhan rumah 300 juta. Haleluya. Sekarang dia diberkati oleh Tuhan. Ayo kita responi perkataan Allah. Mari kukan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kukan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Firman Injil adalah kekuatan Allah. Percaya janji Allah dan amin, kau akan ditopang, kau tidak akan jatuh tergeletak. Karena Tuhan katakan Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Kalau engkau melakukan ketetapanku, engkau tidak menyimpang kiri kanan. Ingat, kalau kau jatuh tidak akan tergeletak. Ingat, kau tidak akan minta-minta. Bahkan sampai keturunanmu tidak akan pinjam, tidak akan meminjam. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu terus kuatkan, mampukan kami. Oh, bersyukurlah, bersyukurlah. Tuhan mengasihi kita semua. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Yesus, berjumpa denganmu hari ini, kau berikan hikmat petunjuk Tuhan. Engkau perlengkapi kami dengan perbuatan baik Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Oh, rabalaba sangkalawalawalawalamu. Firman-Mu hidup, Firman-Mu dahsyat, Firman-Mu membuat kami menang hadapi apapun Tuhan. Engkau sudah berikan perlengkapan senjata Roh Allah, perisai iman, pedang roh, ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, berbaju sirakan keadilan. Kami bisa melawan segala tipu daya iblis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, kami mau punya pola hidup setiap hari Tuhan, mulai saat ini Tuhan sampai Engkau datang Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu kapan kami Kau panggil Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus berjaga-jaga Tuhan. Oh Tuhan, menyambut kedatangan-Mu Tuhan, kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Pola hidup yang sesuai dengan firman Allah. Waktu kami melakukan firman-Mu, kami bukan cuma di bumi diselamatkan, tapi keselamatan itu kekal sampai selama-lamanya. Kami akan masuk di dalam kerajaan surga Tuhan.
Kami percaya itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Orabalabasya Tuhan. Percaya Tuhan. Nyatakan kasih karunia-Mu yang luar biasa buat hamba-Mu. Kami angkat tangan Tuhan untuk hamba-Mu. Ibu saat ini Tuhan, Pendeta Maria Tuhan. Sidarta Tuhan, urapi beliau. Tetap doakan. Ingat Tuhan, katakan waktu kau mendoakan orang lain. Engkau ingat janji Allah. Ingat engkau dipulihkan keadaanmu. Yakobus 5 ayat 16. Kami angkat tangan berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta. Oh Maria Sidarta Tuhan, urapi Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan roh-Mu, hikmat, pewahyuan, kuasa-Mu, marifat-Mu Tuhan sebagai gembala untuk terus Tuhan memimpin domba-domba ini Tuhan untuk berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu Tuhan, jalan keselamatan, jalan-Mu Tuhan meskipun dalam lembah kekelaman, tapi berjalan bersama Engkau Tuhan, tidak akan Tuhan takut karena kami tahu Tuhan, oh kebajikan kemurahan akan melingkupi Tuhan kehidupan saat ini Tuhan, hamba-Mu bersama Tuhan, gereja-Mu ini Tuhan bersama saat ini Tuhan. Jemaat-jemaat di gereja GAB Robot, urapi berkati hamba-Mu Bu Maria Sidarta, urapan kesehatan-Mu bersama anak menantu, pakai doa hamba-Mu tidak sia-sia Tuhan. Anak-anaknya, menantunya, cucunya dipersembahkan untuk pekerjaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu sampai anak menantu cucunya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu satu dengan lain saling memperlengkapi Tuhan. Kami percaya semua hamba-Mu yang melayani di gereja GAB Robot Tuhan, terus Tuhan urapi Tuhan, ada persatuan kesatuan, melayani Engkau bukan melayani manusia Tuhan, tapi melakukan itu untuk Engkau Tuhan, terima upah daripada-Mu. Kolose 3 ayat 23 dan 24 Tuhan, bekerja untuk Allah, melayani adalah bekerja untuk Allah. Engkau akan terima upah dari Allah itu Tuhan, karena Engkau Tuhan di atas segala Tuhan Yesus. Yesus, kami angkat tangan, kami berdoa Tuhan, katakan kesehatan-Mu buat Ibu Maria Tuhan bersama anak menantu cucu Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, saat ini nyatakan gereja-Mu, jemaat-Mu bertumbuh berbuah, jemaat-Mu menjadi dewasa rohani lewat masalah, lewat pergumulan terjadi. Kami tahu Tuhan, kami harus melekat kepada-Mu karena kami tahu orang yang melekat kepada-Mu dikenyangkan, diselamatkan, diluputkan, bahkan tidak binasa tapi terima kehidupan kekal. Itu janji-Mu. Mazmur 91 Tuhan ayat 1 sampai 16 Tuhan. Tuhan, malaikat-malaikat juga Tuhan, oh berjalan bersama kami Tuhan. Percaya waktu malaikat-malaikat itu berjalan bersama kami, kami diberkati, kami ditopang, kami diurapi. Terlebih juga Tuhan Pak Hendra bersama ibu anak-anak Tuhan, urapi hamba-Mu, nyatakan kasih-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan terus Tuhan, tapi Kau bangkitkan jemaat-Mu, oh rabasi Tuhan, Kau bangkitkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, percaya pekerjaan Pak Hendra juga bersama ibu, Kau berkati anak-anaknya dalam studinya, berkati juga Tuhan Pak Remondo juga, urapi hamba-Mu Tuhan, saat ini sebagai pelayan-Mu, nyatakan kasih-Mu. WL, pemain musik, urapi hamba-Mu, nyatakan kasih-Mu buat gereja-Mu Tuhan. Kami mau punya pola hidup sesuai dengan firman-Mu Bapa. Percaya Tuhan, tidak tergoncangkan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kerajaan-Mu tidak tergoncangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sakit Tuhan sembuh, yang terikat utang dilepaskan. Kami percaya orang melakukan firman-Mu, janji-Mu Kau genapi Tuhan. Yang miskin Kau perkaya, karena janji-Mu 2 Korintus 8 ayat 7. Tuhan, kami pegang janji-Mu Tuhan. Saat ini waktu Engkau saat ini kaya dalam iman, perkataan baik, kaya dalam kebajikan, kaya dalam pelayanan kasih. Tuhan, katakan Engkau bisa terima segala-galanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih sekali. Aduh Bu, lega Bu, didoakan Ibu, lega sekali. Terima kasih banyak Bu. Nanti ya Bu ya, ada doa untuk jemaat ya Bu, seperti biasa. Iya, setelah Bu. doa penutup doa ya Bu ya. Iya Bu. Ya nanti diatur sama Pak Hendra Bu mengenai urutannya. Iya. Bu, terima kasih banyak loh Bu. Tuhan memberkati Ibu selalu ya Bu. Pancet aja loh Bu, katanya anak saya gitu. Tidak berubah loh, setahun hampir tidak ketemu Ibu. Pancet awet muda katanya Bu. Mulia anaknya bagi Tuhan. Iya. Ya, silahkan yang host, silahkan pengumuman. Pengumuman GAB Rehoboth sepekan. Doa malam Rabu ini 3 Maret 2021 kita mulai pukul 7:30, 19.30, firmannya dibawakan oleh Bapak Pendeta Muda Gunawan. Untuk ibadah raya minggu depan 7 Maret
pukul 12 disertai dengan perjamuan khusus, firman-Nya dibawakan oleh Ibu Pendeta Maria Sidarta. Tuhan Yesus memberkati. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah peliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Kita sampai di penghujung ibadah, kita satukan hati tetap dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk siang hari ini. Tuhan izinkan kami semua untuk bersatu, memuliakan namanya, memuji namanya, membesarkan namanya, mengirim doa-doa pribadi kita kepadanya. Sungguh luar biasa. Dan hari ini kami semua sehat walafiat, itu berkat yang tak ternilai harganya. Banyak orang yang menilai satu berkat itu dari hal materi saja, dari hal keuangan. Padahal yang namanya berkat itu tidak hanya dari kekayaan atau uang, tetapi seperti keadaan Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu sekalian sudah diberkati Tuhan.
dan sangat diberkati Tuhan. Tidak bisa bayangkan yang di rumah sakit, yang kena COVID, yang harus pakai ventilator. Sedangkan Bapak Ibu di sini sehat walafiat. Luar biasa ya. Kasih Tuhan yang disediakan untuk Bapak Ibu sekalian, di mana sebagai tanda kasih kita kepada Bapa di surga, Bapak Ibu sekalian hadir di ibadah, memuji, memuliakan Tuhan, menunjukkan kasih daripada Bapak Ibu sekalian atas kebesaran Tuhan, atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita sadari, ini yang perlu kita jalankan sesuai juga dengan firman daripada Ibu Gonang, bahwa hidup ini juga harus ditata, semuanya juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan bersyukur kita ada hari ini, bersyukur kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Itu yang nomor satu yang perlu kita syukuri. Mari Bapak Ibu sekalian, sedikit ulasan saya agar iman Bapak Ibu itu jangan pudar karena keadaan seperti ini, tetapi selalu bangkit dan selalu percaya Bapak Ibu tidak pernah sendiri, tapi selalu ada Tuhan yang menyertai Anda dalam bentuk Roh Kudus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan doa penutup. Setelah itu boleh yang mau minta doa kepada Ibu Gonang, monggo dipersilahkan antri seperti biasanya ya. Mari. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur untuk semua yang sudah kami terima dalam hidup ini. Kami semuanya terima sehingga kami semuanya terpelihara dengan baik dan ada sampai hari ini, tak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa di surga. Puji syukur dan hormat sekalian kami berikan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang kekal, Allah kami yang untuk selama-lamanya, yang dahulu, sekarang, dan untuk selamanya. Engkau Allah yang tidak berubah, kasih-Mu selalu tetap tidak berubah. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau penuh mujizat Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kiranya firman pada siang hari ini melekat di hati setiap kami, di mana kami boleh menjalankan dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Mengucap syukur untuk-Mu ya Bapa sudah mengirim hamba-Mu yang terkasih Ibu Gonang Satoto. Kami berdoa untuk Ibu Gonang. Kiranya Tuhan memberkatinya lebih lagi di dalam kehidupannya. Memberkati keluarga besarnya. Dari suami sampai ke anak cucu. Tak kurang suatu apapun. Perlindungan Tuhan penuh atas beliau. Apa yang beliau kerjakan selalu Tuhan buat berhasil. Dan juga di dalam pelayanannya selalu Tuhan berikan keberhasilan. Maju terus hari demi hari. Disertai dengan hikmat dan kuasa daripada Bapa di surga. Itulah doa kami ya Bapa untuk Ibu Gonang Satoto. Kami alaskan di dalam satu kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selanjutnya kami juga berdoa untuk jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth yang saat ini belum bisa hadir di kebaktian ini. Dimanapun mereka berada ya Bapa, apapun yang sedang mereka alami, kiranya tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada mereka. Dan juga pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan selanjutnya kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh beban hidup kami di bawah kaki salib-Mu. Kami akhiri ibadah pada siang hari ini
dengan perasaan lega dan sukacita, karena kami sudah berserah kepadamu ya Bapa. Tuntun setiap tangan yang terangkat ya Bapa, bahwa mereka sesuai dengan rencanamu. Biar rencanamu terpenuhi di dalam hidup kami masing-masing. Karena kami yakin dan percaya rencanamu untuk setiap kami selalu indah, baik adanya, dan pertolonganmu selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, karena kebaikanmu hari demi hari, dari dulu sekarang sampai selamanya. Maka siang hari ini, Bapa di surga menurunkan berkat-Nya yang melimpah atas setiap tangan yang terangkat, yang merasa bersyukur, dan yang merasa percaya, dan yang merasa memohon tuntunan daripadamu. Berkat itu mengalir kepada setiap tangan yang terangkat. Apapun yang engkau butuhkan di dalam kehidupanmu, Tuhan pasti melengkapi. Apapun persoalanmu, Tuhan bukakan jalan keluar. Apapun sakit penyakitmu, Tuhan berikan kesembuhan saat ini juga. Di dalam nama Yesus, kita terima semua berkat dari surga yang luar biasa. Kami terima saat ini, kami nikmati sepanjang masa sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari jemaat Gereja Allah baik Rehoboth, jemaat Zoom yang hadir pada siang hari ini, mari kita sama-sama ucapkan haleluya, amin,